Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai pengoptimalan desain grafis dalam penempatan Science System di alur parkir motor Fakultas Industri Kreatif. Pembahasan pertama akan dibahas oleh saya, Anissa Putri Yudani. Latar belakang pada penelitian kami adalah perlunya pengefektifan Science System pada lahan parkir Fakultas Industri Kreatif. Penelitian ini berkaitan dengan kenyamanan dan kemudahan mahasiswa terhadap fasilitas yang ada di lahan parkir motor Fakultas Industri Kreatif. Permasalahan yang sering dikeluhkan yaitu ketidakjelasan alur parkir motor sehingga menyebabkan area parkir di Fakultas Industri Kreatif tidak efektif. Adapun batasan masalah pada penelitian kami yaitu tempat parkir motor di Fakultas Industri Kreatif tidak memiliki sound system, dan bagaimana pengaruh sound system bagi mahasiswa Telkom University. Rumusan masalah pada penelitian kami adalah apa peran desain grafis dalam masalah area parkir Fakultas Industri Kreatif di Telkom University, apa pengaruh sound system di area parkir Fakultas Industri Kreatif terhadap aktivitas mahasiswa, dan sejauh mana efektivitas sound system sebagai media komunikasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengefektifkan penggunaan sound system yang ada pada lahan parkir Fakultas Industri Kreatif. Metode yang kami gunakan adalah metode studi pustaka, di mana informasi yang relevan berkaitan dengan objek penelitian peroleh dari data-data yang ada. Data tersebut berasal dari buku, internet, tesis, dan sumber lainnya. Adapun kata kunci yang dipakai pada penelitian ini yaitu efektivitas lahan parkir, sound system, dan wayfinding. Penjelasan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Yusuf Aditya Nugraha. Saya dari kelas GD 41C ingin mempresentasikan definisi desain grafis, definisi signage, tujuan adanya signage, dan contoh penggunaan signage. Yang pertama, definisi desain grafis. Definisi desain grafis didefinisikan sebagai aplikasi dari keterampilan seni dan komunikasi untuk kebutuhan bisnis dan industri. Aplikasi-aplikasi ini dapat meliputi periklanan dan penjualan produk, menciptakan identitas visual untuk institusi, produk dan perusahaan, dan lingkungan grafis, desain, informasi, dan secara visual menyempurnakan pesan dalam publikasi. Yang kedua, definisi signage. Signage adalah suatu bentuk komunikasi yang diperlukan dalam cara modern ini sebagai sarana penyampaian informasi yang efektif sehingga membantu mengatur kelancaran kehidupan manusia. Yang ketiga, tujuan adanya signage. Tujuan utama signage adalah untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi sehingga dapat membuat keputusan kognitif berdasarkan informasi yang diberikan. Contoh penggunaan signage. Ini yang keempat. Contoh nyata yang menggambarkan pentingnya keberadaan suatu tanda adalah rambu-rambu lalu lintas. Keberadaan tanda-tanda tersebut tidak hanya di jalan saja, sarana publik dan bangunan penting seperti rumah sakit, tempat wisata, gedung perkantoran, dan kampung
Padat juga membutuhkan adanya tanda. Ya, sekian dari saya, Yusuf Aditya Nugraha. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Rendra Putra. Saya dari kelas GD41C. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis sense system. Jenis-jenis sense system dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, sense petunjuk dan informasi. Sense ini biasanya digunakan untuk menuntun audiensnya dengan menginformasikan di mana suatu lokasi itu berada. Biasanya bisa juga didapatkan di suatu toko tulisan "We are closed, we are open". Nah, ini juga menginformasikan bahwa si toko itu sedang tutup ataupun sedang buka. Yang kedua yaitu sense untuk petunjuk arah. Sense yang termasuk ke dalam kelompok ini biasanya ditemukan dalam bentuk tanda panah untuk menunjukkan suatu lokasi yang ingin kita tuju atau suatu gedung maupun toko yang ingin kita tuju. Biasanya kita menemukan sense system ini tuh di jalanan, contohnya seperti tanda panah, dan di dalamnya biasanya terdapat tulisan toko tersebut berapa kilometer lagi dari lokasi kita sekarang, seperti itu. Yang ketiga, sense untuk pengenal. Sense untuk pengenal ini dapat kamu temui di banyaknya di fasilitas umum seperti masjid, SPBU, seperti gereja. Nah, sense system ini pun memiliki ciri khasnya sendiri. Sense pengenal lokasi ini biasanya masjid memiliki ciri khas dengan tudung kubah masjid dan ada gambar bulan dan bintang. Gereja dengan tanda salib, SPBU dengan pompa gas, tangki gasnya, seperti itu. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini sense untuk larangan dan peringatan atau himbauan. Nah, sense ini biasanya kita sering jumpai di jalan raya. Sense ini atau di fasilitas umum. Nah, sense system ini contohnya seperti ini. Salah satu contohnya seperti ini. Sense system larangan atau himbauan. Nah, di sini di tangan saya ada contoh sense system himbauan atau larangan. Di sini kita dapat melihat di sini ada gambar rokok atau ada rokok yang dicoret oleh garis merah. Berarti sense system ini menunjukkan bahwa di sini tuh dilarang merokok. Nah, ditambahkan lagi atau diperjelas lagi dengan tulisan no smoking yang artinya dilarang merokok, seperti itu. Oke, masih banyak lagi contoh-contoh sense system himbauan atau larangan. Contohnya di jalan raya itu seperti dilarang parkir, dilarang berhenti, himbauan atau berhati-hati sedang ada perbaikan jalan atau sebagainya. Nah, yang kelima ini sense untuk pemberitahuan resmi. Sense ini menunjukkan informasi tentang pemberitahuan resmi agar tidak dikecaukan oleh sense lain atau dibingungkan atau dipusingkan. Nah, biasanya kita dapat menjumpai sense untuk pemberitahuan resmi ini tuh di suatu mall atau tempat wisata. Nah, biasanya contoh kasusnya kita pergi ke suatu mall atau pusat perbelanjaan lalu kita parkir di basement. Nah, di basement ini sendiri tempat parkir mall ini sendiri biasanya tuh sangatlah luas. Nah, biasanya sense system ini tuh berbentuk seperti P1 lantai 5, misalkan kayak gitu, baris ke-5. Nah, ketika kita tahu memarkirkan motor atau kendaraan kita atau mobil kita tuh di mana, mengingat bahwa di P1 lantai baris ke-5, nah, kita tuh mudah menemukan atau menjumpai kendaraan kita lagi. Contohnya seperti itu. Nah, pembuatan sense system juga memiliki kriterianya tersendiri. Dari segi sense systemnya itu yaitu dibagi menjadi 4 kriteria. Yang pertama itu mudah dipahami oleh semua orang, mudah dibaca oleh semua orang juga, tidak ada ambiguous, tidak ada penafsiran lain, dan semua itu sama. Satu arti sense system itu sama untuk semuanya, tidak ada ambiguous. Yang keempat itu penempatan yang benar. Jika kita menempatkan sense H dengan benar dan baik, maka audiens akan menerima informasi dari sense system itu juga akan menerimanya dengan benar dan baik. Nah, seperti itu. Sekian presentasi sense system dari saya.
Maaf kalau ada salah-salah kata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin Sabrina. Saya akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh sains sistem parkiran motor Fakultas Industri Kreatif terhadap aktivitas pengunjungnya. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai peran desain grafis. Peran desain grafis dalam permasalahan yang kami bahas sekarang, kami mendefinisikan desain grafis itu sendiri sebagai proses mengkombinasikan tipografi, ilustrasi, fotografi, dan cetak untuk tujuan mengajak dan memberi informasi atau perintah. Berkaitan dengan judul penelitian kali ini, desain grafis menjadi media komunikasi dalam menyampaikan pesan dari pihak kampus yang membuat kebijakan dalam semua parkiran kepada mahasiswa Fakultas Industri Kreatif. Salah satu bidang konsentrasi desain grafis yang kami bahas di sini ialah grafis lingkungan, yang mana dari desain grafis lingkungan adalah signage. Dalam halnya, pada masalah yang kami garap kali ini, pada alur parkiran yang masih membutuhkan keterangan berupa wayfinding maupun signage. Signage di alur parkiran. Sejauh ini, parkiran Fakultas Industri Kreatif masih mempunyai banyak keluhan dari para mahasiswa, terutama karena ketidakjelasan arah alurnya. Terkadang antara pejalan kaki dan mahasiswa yang ingin memasuki parkiran harus berselisihan di depan pintu masuk parkiran. Begitu pula pada signage yang menandai mana alur masuk mobil, mana alur masuk motor, karena tidak cukup besar tandanya dan kurang strategis penempatannya. Bisa kita lihat pada gambar di samping, berikut merupakan signage yang berada di parkiran Fakultas Industri Kreatif. Selain dari ukuran yang terlalu kecil, jarak pandang antara mata manusia ke signage tersebut kurang ideal karena posisi signage-nya terlalu rendah dan ukurannya yang terlalu kecil. Kerning font yang terlalu mepet dan pemilihan font yang kurang diperhatikan. Sementara signage di parkiran motor dosen Fakultas Industri Kreatif bahkan terlihat beberapa sudah rusak, selain karena keterbacaannya minim dan komposisi layoutnya yang terlalu padat. Ada juga ulah tangan-tangan jahil yang menambah kerusakan. Kemudian kita akan membahas tentang efektivitas sains sistem di parkiran Fakultas Industri Kreatif sebagai media komunikasi. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, dari pengertian desain grafis itu sendiri, kita akan melihat sejauh mana efektivitas dari signage yang sudah ada di alur parkiran. Sebenarnya untuk menyampaikan pesan terhadap audiens sudah terbilang cukup efektif, meski ada beberapa wayfinding yang kurang, seperti kita bisa lihat di depan pintu keluar parkiran motor Fakultas Industri Kreatif, penggunaan bahan yang masih seadanya, hanya menggunakan bahan spanduk, serta posisinya yang kurang tepat. Tulisan motor keluar di samping ini tidak menghadap ke arah motor yang keluar dari pintu keluar parkiran, sehingga alangkah lebih baiknya jika tulisan ini bisa dilihat dari dua sisi. Kemudian, apakah sudah efektif? Kita simpulkan dari beberapa contoh tadi, walaupun beberapa sudah lumayan efektif, tapi beberapa yang lain masih kurang. Kita lihat kembali contoh wayfinding di samping ini. Wayfinding di samping ukurannya terlalu kecil. Lagi-lagi kurang ideal untuk jarak pandang keterbacaan, serta pemilihan kualitas catnya yang mungkin kurang bagus sehingga sudah terlihat luntur karena cuaca, juga pemilihan penempatan papannya. Tulisan motor roda 2 di sini malah tertutup oleh tanda panah di atasnya. Simpulannya, dari hasil pembahasan tentang pengoptimalan desain grafis dalam penempatan sains sistem di alur parkiran motor Fakultas Industri Kreatif, maka dapat kami simpulkan, dengan adanya sains sistem ini diharapkan akan mempermudah aktivitas, juga meningkatkan efisiensi mobilitas mahasiswa maupun dosen. Karena itulah mungkin diperlukan adanya perbaikan dari pihak kampus pada beberapa signage maupun wayfinding di alur parkiran dan parkiran Fakultas Industri Kreatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.